Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Esamo, selamat datang kembali di podcast Esamo bersama aku Suryandita dari kelas 11 1. Nah, kali ini aku mau ngobrolin topik yang cocok banget buat kita semua nih, yaitu pola pikir bertumbuh atau growth mindset. Sebelum kita mulai, aku sapa dulu nih narasumber dari Universitas Sugeng Hartono. Halo Ibu, mohon maaf Ibu bisa perkenalan diri terlebih dahulu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maranatha Lisa, saya adalah dosen Prodi Hukum Bisnis Universitas Sugeng Hartono. Hai. Ya, kali ini kita bakal bahas gimana caranya membangun grand mindset, terus belajar, dan melihat tantangan sebagai peluang untuk berkembang. Nah, langsung saja ke pertanyaan ya. Simak video baik-baik. Nah, yang pertama nih Bu, apa sih yang dimaksud dengan growth in mindset di dunia kuliah? Harus tahu dulu ya, growing mindset itu apa. Iya, Growing mindset itu kan artinya pikiran yang berkembang gitu. iya, Maksudnya, kalau misalkan kita berbuat sesuatu itu nggak cuman dari apa yang sudah biasanya kita lakukan ya gitu. benar. Beda sama misalkan kita hanya stagnan di situ aja kayak oh 1+1 itu udah pasti 2 Dua, gitu. Ya emang gitu karena namanya juga eksak gitu. iya, Tapi kalau misalkan di dunia perkuliahan apalagi dunia kerja ya itu sudah nggak bisa kalau bisa pakainya kayak 1+1 oh pasti itu 2 ya tunggu dulu faktornya apa, kamu telat misalkan kamu telat di kuliahan karena iya, apa, kamu telat karena telat bangun karena siap, ngedrakor ya iya, apa karena Pak Bogum lagi datang kan kemarin udah pulang dia, atau emang karena ada hal lain misalkan kebanan gitu, nah itu kan iya, beda pasti. Makanya growth mindset itu apa ya, lebih ke gimana caranya kita mikirin sesuatu ya atau memikirkan solusi terutama yang beda dari yang biasanya kita bikin. Kalau misalkan di kuliahan ya kita ulangi lagi misalkan berarti kita nggak bisa cuman mengandalkan dari textbook. Kalau teman-teman yang SMA itu kan ada LKS, ada iya, buku, guru itu sifatnya tuh nyuapin gitu. Dari apa yang udah ada kalian tuh dikasih. Tapi kalau di kuliahan mana ada nyuapin itu. Kalian bahkan nyari sendok tuh nyari sendok sendiri. Tuh. Bahkan masak pun masak sendiri. Dosen tuh hanya menilai gitu. Membimbing tetap ya, namanya ada pembimbingan juga. Tetapi iya. kita nggak bisa cuman berpaku pada kayak oh lah ini nggak ada di buku kok gitu. Nggak bisa banget. Itu growth mindset kalau di dunia Dunia perkuliahan kuliahan. ya benar. Oke. Nah, yang kedua nih Bu, apa sih perbedaan mendasar antara growth mindset dan fixed mindset? Growth mindset itu artinya dia menolak buat cuman ada di satu tempat. Sedangkan Iya, fixed mindset itu tidak bisa diartikan sebagai seseorang yang kaku ya. Fixed iya. mindset itu maksudnya Pola pikir dia, yes betul, pola pikirnya dia itu tetap. sudah fix untuk sesuatu, terutama hal prinsipil gitu. Di dunia ini nggak mungkin orang itu hanya punya growth mindset dan cuman punya fixed mindset aja tuh nggak mungkin. Dua-duanya tuh harus jalan. Oh, Kalian gitu. kalau cuman punya growth mindset tetapi fixed mindsetnya nggak ada, kalian tuh gampang sekali untuk jadi FOMO gitu. Misalkan gini, kalau fixed mindset atau sesuatu yang udah prinsipil, sesuatu yang Iya, kalian tuh tidak bisa ubah gitu. Misalkan tentang agama. Agama tuh kan sesuatu yang apa ya? Hal yang fondasi gitu loh. iya, Sehingga kalau kalian di situ malah menanamkannya itu malah kemana-mana ya susah. Tapi apakah artinya agama itu tidak boleh dia itu berkembang? Ya enggak boleh begitu juga ya gitu. Agama akan selalu untuk kita kaji ulang gitu. iya, Itu growth-nya di situ. Sehingga bedanya mungkin kalau growth itu kita menolak untuk hidup dengan cara-cara yang hanya di situ aja, iya, satu, habis itu dua, habis itu tiga, habis itu empat. Sedangkan face itu lebih ke prinsipnya kita iya. dasarnya tuh di mana. Oke. Nah, yang ketiga nih Bu, dalam dunia perkuliahan, mengapa growth mindset dianggap sebagai salah satu kunci sukses? Karena kalau kuliah ya seperti yang tadi sudah saya bilang, kalau kuliah itu nggak bisa kalian nungguin orang. Iya, jadi Apalagi kalau ini yang paling banyak saya temuin ya, karena saya ngalamin sendiri. Beasiswa. Beasiswa itu tidak bisa kalian nunggu orang kayak, ini tuh ada beasiswa, mana ada. Kalian tuh nyari sendiri. Jadi penting enggaknya ya, ya jelas penting ya itu jadi kunci gitu. Kalian misalkan datang ke kelas,
kalian pasti ada presensi toh. Iya. Pasti kan kalian udah kelasnya, oh mungkin hanya tadi kamu IPA Iya, kelas 11 berapa? Ke 11-1. 11-1 gitu. Oh 11-1 orangnya selama berapa tahun mungkin itu aja gitu. Oh kuliah enggak. Kuliahan misalkan kalian mata pelajarannya aja, mata pelajaran matematika orangnya beda sama mata pelajaran fisika, itu udah beda lagi. Dan nanti kalau kalian kegerus satu atau kelupaan satu, nggak akan ada orang yang menolong kalian. Yang menolong kalian tuh cuman diri kalian sendiri. Kalau kalian cuman fokus sama, oh ya udah yang penting aku datang kuliah aja. Nah, besok-besok kalau kalian tidak punya teman gitu ya, jangan sampai, atau misalkan kalian nggak punya keinginan untuk menumbuhkan apa yang ada di sini, ya sudah kalian kegerus sudah. Jadi pentingnya di situ sih. Baik. Nah, gimana sih caranya membiasakan diri kita melihat kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar? Kegagalannya, berarti kita harus tahu dulu bahwa growth mindset itu artinya kita juga siap buat tumbang ya. Iya. Kalau misalkan kita ngomong bertumbuh tuh kan artinya kita juga siap buat dipangkas. Dipangkas sama orang, dipangkas sama negara, dipangkas sama orang tua sendiri, dipangkas sama teman gitu ya. Iya. Membiasakan diri itu bukan sesuatu yang kita bisa pelajari, tapi sesuatu yang selalu kita alami gitu. Nggak ada ceritanya kayak gimana ya caranya ngebiasain, ya mau nggak mau. Cara paling gampang adalah untuk menyikapi itu bukan dengan membiasakan aja, tetapi bagaimananya cara kita untuk menerima bahwa kita itu pasti nanti akan dipotong suatu saat. Kita tuh pasti akan hancur suatu saat, itu hal yang sudah niscaya. Iya. Gitu. Jadi bukan ke bagaimana cara kita membiasakan ya, karena mau nggak mau ngebiasain bahwa ternyata kita tidak punya uang, ngebiasain bahwa ternyata teman kita orangnya toksik, ternyata pacar kita orangnya bla 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 bla, itu ya memang akan terjadi. Bagaimana caranya kita buat ngerespon itu aja gitu. Nah kalau misalkan dari respon itu ya, misalkan ini misalkan ya buat yang pacar tadi deh. Iya. Kalian tahu pacar kalian tuh orangnya toxic dan nonchalant gitu, dia nggak ngasih kalian perhatian yang bagaimana yang kalian pengen gitu. Ya sudah, kalau misalkan kalian memutuskan buat di situ aja, ya sudah, eat that shit gitu, makan aja itu. Tetapi kalau kalian memang memutuskan untuk ya sudah keluar dari situ, kalian bangun karir dulu, kalian bangun gimana caranya kalian belajar dulu, ya sudah, that's the growing mindset you have. Oke. Nah, apa sih tantangan terbesar dalam menerapkan growth mindset di dunia perkuliahan? Tantangannya gitu. Tantangannya tuh diri sendiri ya. Makanya kita ada kejebak zona nyaman sih. Oh, iya. Orang itu terutama Gen Z ya, ini jujur saya Gen Z loh ini gitu. Saya bukan milenial ya gini. Jadi saya juga agak-agak relate lah kalau misalkan apa ya, pengen cuman di zona nyaman doang gitu, kayak ya udah sih kalau orang lain bisa kenapa harus saya gitu ya. Itu tantangannya. Mereka nggak mau, kita nggak mau untuk turut dalam perubahan karena kita takut. Kita cenderung suka sesuatu yang pasti, kita cenderung suka sama sesuatu yang oh ya udah sih, emang udah seharusnya tuh kayak gini gitu. Jangan ngakal-ngakalin dengan cara-cara yang A I U E O deh. Gitu. Jadi tantangannya adalah diri sendiri, dan to be honest untuk overcome, untuk mengatasi itu, untuk melampaui itu memang harus harus kena dulu gitu. Sayangnya itu. Ada juga sih orang yang nggak perlu harus sampai kayak kena musibah dulu baru akhirnya bisa bertumbuh. Habis itu dia leap dan lain sebagainya, ya ada gitu. Tetapi ada juga orang yang saking nyamannya sama apa yang dia punya sekarang, nyaman dengan apa yang oh ya udah sih nilaiku 8 udah bagus sih, udah bagus juga, udah bisa masuk ke sini, ya udah nggak usah ditambah lagi. Ya and that's okay. Tapi kalau misalkan kalian growth-nya jadi kurang daripada orang lain, ya sudah. Nggak masalah dong, karena kalian yang memutuskan buat nyaman buat itu. Kalau kalian memutusin buat ambis pun ya silahkan gitu. Tapi kalau kalian akhirnya capek, kepontal-pontal, rasanya kayak sendirian, ya itulah ganjarannya. Gitu. Kalau kalian memutuskan buat ya udahlah nilai 7 kayaknya alhamdulillah daripada nggak dapat nilai gitu ya. Ya sudah, pas-pasan aja nggak masalah. Hidup pas-pasan tuh nggak masalah banget loh. Nggak masalah banget. Kalian mau hidup dengan tipe orang mediocre pun biasa aja, nggak masalah gitu. Tetapi tentu dibarengi dengan beberapa konsekuensi ya gitu. Konsekuensi ini kata yang netral ya, bukan kata yang
negatif ya gitu. Ya konsekuensinya adalah ya mungkin kalian memang hanya akan bertumbuh di situ. Cuman di situ-situ aja. Tapi mungkin bagusnya kalian akan menemukan orang lain yang memang dekat secara pribadi sama kalian. Kalau kalian orangnya ambis, percayalah kalian pasti akan dilempar kemana-mana. Di tempat ini, tempat itu. Positifnya adalah kalian leap karirnya mungkin bagus, leap dalam perkuliahan tuh bagus, tapi kalian akan sendiri. Dan itu ganjaran yang harus kita dapat dari kita mau growth seperti apa. Jadi memahami kata growth ya, bukan cuman ke samping, bukan cuman ke atas, tapi ke dalam tuh juga growth. Oke, nah Bu, di growing mindset itu kan dianggap sebagai salah satu kunci sukses. Nah, apa aja sih hal-hal yang perlu kita perhatiin? Kalau untuk membangun growing mindset Iya. ya, yang pertama kalian menghadapi itu tuh sendiri. Orang tua tuh bahkan nggak ngebantu. Bukan dalam artian orang tua tuh nggak mau loh, Iya. tapi orang tua tidak boleh untuk membantu kalian saat kalian itu masuk ke dalam dunia menjadi orang dewasa, dunia perkuliahan. Nggak boleh itu artinya kok, oh berarti orang tua aku nggak ngebiayain, ya bukan ya Iya. gitu. Tapi maksudnya untuk sesuatu yang kalian alami sendiri, misalkan kalian lagi sulit, kalian sulit untuk menghubungi dosen A, I, U, E, O gitu, atau sulit untuk mengerjakan tugas itu sudah pasti gitu, atau sulit untuk mengatur waktu. Kalian waktu SMA ini mungkin mengatur waktu ya ada yang susah, ada yang gampang ya gitu. Tetapi saat di kuliah nggak ada orang yang sangat mudah untuk mengatur waktunya. Semua orang merasa sangat kekurangan waktu. Nah di situ orang tua aja kalian nggak bisa mengharapkan untuk mereka ada gitu. Bahkan diri kalian aja kalian mungkin akan untuk dalam diri aja mungkin muncul doubt gitu atau muncul seperti keraguan dalam diri sendiri bahasa Indonesianya. Sehingga yang harus diperhatikan adalah yakinlah dan ingat bahwa saat kalian sedang bertumbuh kalian itu sudah pasti sendiri. Yang kedua, saat dalam bertumbuh itu tidak grafiknya itu tidak naik. Grafiknya itu nggak ada ya. Misalkan kamu sekarang kelas 11 jadi kelas 12 itu kan udah pasti. Tetapi kalau kalian kuliah dari yang IP-nya 4, kalian masuk jadi 2 aja itu hal yang sangat mungkin. Atau misalkan kalian masuk dengan IP mungkin 3, habis itu 32 ya. Kalau IP itu kan 4 ya besarannya ya. Jadi misalkan kita masuk ternyata saya dapatnya 3, ya, biasanya nilainya sekitar 70 75-an gitu. Lalu waktu semester 2 kalian masuk, wih ternyata 38 bisa ya, aku 3,8 kok bisa. Tapi masuk semester 3 lagi. Kalian masuk misalkan kepanitiaan, wah ternyata malah jadi 3,4 gitu. Grafiknya itu nanti fluktuatif ya, fluktuatif tuh nggak bisa diprediksikan juga gitu naik turunnya. Jadi yang pertama pasti kalian sendiri, yang kedua grafiknya itu nggak akan pernah lurus. Kalian bisa merasa bahwa sekarang itu kalian bertumbuh, tapi ternyata kalian stuck di tempat itu tuh sudah sering. Itu akan kalian alami. Contohnya apa? Oh kalian merasa kayak, wih di perkuliahan ini kayaknya aku hebat juga ya, aku bisa memahami mata kuliah ini gitu. Oh aku ternyata bisa ya. Saat kalian udah merasa bisa saat di perkuliahan, itulah saat dimana kalian tuh sebenarnya nggak ngerti apapun. Karena banyak sekali hal yang harusnya kalian pelajari selama berkuliah. Gitu. Yang ketiga, dalam growth mindset itu, kalian harus ingat bahwa kalian tidak boleh terlalu keras sama diri sendiri. Seperti yang saya sudah bilang, kalian grafiknya itu naik turun. Mungkin akan turun terus, tapi habis itu kalian akan naik secara luar biasa. Atau bahkan mungkin naik sampai ke tahap yang orang lain bahkan tidak bayangkan ya, tapi habis itu tiba-tiba langsung turun drastis. Itu kita nggak ada yang tahu. Jadi jangan jahat-jahat sama diri sendiri. Karena sesuatu yang kita hidupi itu juga nggak pasti. Yang pasti itu adalah selalu ada kesusahan, selalu ada kemudahan, dan selalu ada cara. Udah itu aja yang pasti itu. Ada Tuhan yang membantu dan lain sebagainya. Tetapi yang udah pasti adalah ya kalau misalkan kalian terlalu keras sama diri sendiri, kalian nggak adil. Karena kalian bertumbuh tuh kalian nggak ngajak diri kalian sendiri, kalian ngajak diri kalian waktu 5 tahun, kalian ngajak diri kalian waktu 10 tahun, kalian ngajakin untuk diri kalian tahun 30 mungkin ya, saat kalian sudah besar kalian tuh juga ngajakin orang-orang tersebut gitu. Kalian nggak ngajak siapa-siapa kecuali diri kalian sendiri. Sayangnya itu ya, tapi justru itu uniknya sih. Untuk orang yang ini ya kayak curhat ya gitu. Untuk orang yang apa-apa bisa sendiri itu menyenangkan banget.
Tetapi untuk orang yang terbiasa untuk selalu engage sama komunitas, untuk engage sama orang, itu mungkin akan jadi suatu kesulitan tersendiri. Tetapi yakin saja bahwa semua orang mengalami kok. Jadi kamu sendirian tetapi nggak sendirian banget. Nah, bagi pendengar semuanya mungkin ada pesan nggak Bu buat disampaikan? Ada, carilah selalu tempat yang cocok untuk kalian bertumbuh. Cocok bukan artinya sesuai sama hati doang, tapi juga sesuai sama ini, sesuai sama keadaan. Kalian mungkin akan menemukan bahwa kalian ternyata nggak cocok di suatu tempat dan kalian kok ya ternyata ditempatin di situ, nggak masalah. You will grow then. Tetapi ingat lagi jangan terlalu jahat sama diri sendiri kalau ternyata perkembangan kalian itu nggak bisa secepat teman-teman lain. Tapi menemukan teman, menemukan ini karena konteksnya kuliah ya, menemukan dosen dan menemukan apa ya lingkungan yang mendukung itu jadi salah satu privilege yang besar gitu. Untuk itu teman-teman juga perlu untuk menyeleksi dengan ketat. Teman-teman juga harus balik lagi ke dalam diri kalian tuh maunya apa gitu. Oke, kalian masih mungkin kurang dari 20 tahun ya, tetapi untuk menilai kalian tuh maunya apa itu tuh sudah bisa. Dari umur 18 tuh sudah bisa-bisa banget gitu. Jadi menentukan kalian mau kuliah di mana, kalian mau ambil jurusan apa, kalian mau jadi mahasiswa seperti apa, itu tuh kalian harus sudah pikirkan dari sekarang. Tuh, itu aja yang bisa saya bagiin sih. Semoga bisa membantu ya. Apalagi buat teman-teman kan pasti ada kerasa bahwa ya agak-agak bingung menghadapi Apalagi tiba-tiba. yang calon mahasiswa baru ini. Benar banget. Mungkin kebingungannya apa sih biasanya malahan? Apa ya? Itu paling Bu, masih bingung mau ambil jurusan apa kayak gitu. Ngambil jurusannya ya. Iya. Kalau ngambil jurusan sih tinggal dikembaliin ya. Kalian nggak cuman tentang kalian tuh sukanya apa loh. Tetapi kalian capable-nya apa. Kalau cuman perkara suka ya, saya mungkin udah masuk DKV, nggak masuk hukum bisnis. Karena saya suka DKV. Tapi mungkin saya akan jadi gila bahwa ternyata saya harus memonetasi karya saya gitu loh. Karena saya akhirnya jadi ngerasa dieksploitasi tuh kalau kayak gitu. Harus disuruh gambar terus-terusan kan supaya bisa makan di Indonesia ini gitu. Tapi kira-kira lihatlah apa yang jadi capability-nya kalian. Mau ini enggak? Ada saran yang saya rasa ini bekerja ya, karena ini bekerja di saya. Kalian pasti punya toxic trait ya. Toxic trait itu maksudnya apa yang sebenarnya tuh kalian tahu kalian tuh ngejengkelin di situ. Misalkan kalau saya perfeksionis mati. Nah, tanya nih sama prodi saya perfeksionis banget gitu. Excel ada salah sedikit aja itu saya udah ketawa-ketawa gitu. Harus dibenerin. Makanya saya masuk hukum bisnis. Karena hukum bisnis tuh isinya adalah mencari kesalahan bagaimana kecilnya, mau gede mau kecil, cari kesalahan itu di hukum bisnis. Dan ya puji Tuhan saya juga ada beberapa hal yang bisa saya capai gitu. Kalau kalian toxic trait-nya mungkin, aduh kalian itu orangnya nggak bisa lihat sesuatu tuh nggak rapi gitu. Ya kalian berarti masuklah ke jurusan yang memang butuh untuk orang-orang yang tingkat kerapihannya tuh tinggi sekali gitu. Atau kalian adalah tipe yang saya tuh baru bisa mikir kalau mendadak gitu. Kalau mendadak baru otaknya jalan gitu. Silakan masuklah ke jurusan-jurusan seni gitu. Kalian biasa dengan orang berkelompok gitu ya. Kalian lebih suka untuk gather secara kelompok dan bukan person to person gitu. Ya sudah, berarti kamu harus masuk dalam jurusan yang banyak menggunakan komunitas gitu. Misalkan untuk komunitas ekonomi misalkan atau bisnis ya, bisnis digital gitu di Sugeng Hartono ada. Atau misalkan ya balik lagi. Nih buat teman-teman yang perfeksionis sama seperti saya nih, bisa lah teman-teman gitu untuk mencoba consider gitu ya. Oh mungkin saya memang sudah waktunya untuk memilih kecocokannya di mana, bisa coba di hukum bisnis. Karena untuk teman-teman yang suka cari masalah dan suka cari masalah bahkan saat kelihatannya perfect aja, nah itu masuknya hukum bisnis semua itu. Masuknya ilmu hukum semua. Tapi ya untuk dikembangkan jadi baik ya, bukan toxic trait ini lalu kita kembangkan buat manipulasi orang, atau misalkan untuk jadi malas-malasan gitu. Enggak ya. Tetapi gimana caranya kita mengubah yang kekurangan kita itu jadi sesuatu yang menghasilkan, jadi sesuatu yang menumbuhkan kita. That's the growing mindset you have to. Terakhir nih Bu, apa sih tips yang bisa kita terapkan untuk membangun dan memperkuat growing mindset? Harus terusik dulu. Biasakan diri buat terusik dan
membuat diri sendiri itu peka. Kalau kalian tidak peka terhadap kehidupan sekitar, terhadap keadaan kalian sendiri, kalian akan sulit untuk dapat growth mindset itu. Jadi buat diri kalian seterusik mungkin. Gitu. Jadi growing mindset itu bukan cuma teori aja ya, jadi harus dipraktekkan juga. Dan di dunia kuliah itu pasti penuh tantangan, nggak sih Bu? Nah, berarti kita justru disitulah kita bisa tumbuh menjadi yang lebih baik. Betul banget. Eh, Baik, mungkin saja itu. Terima kasih kepada Ibu atas ilmu dan wawasan yang telah diberikan. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Jangan lupa untuk teman-teman like, comment, and subscribe channel YouTube Esamo Mojolaban ya, agar tidak ketinggalan konten-konten menarik selanjutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Suryandita pamit undur diri. Awalnya podcast, akhirnya sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.